Shalom, Happy Sword Family, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Firman pada pagi hari ini, saya ambil dari Matius 6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Renungan pada pagi hari ini terlalu khawatir. Saya khawatir. Anda? Siapa yang tidak khawatir ketika keadaan separah ini? Ketika semuanya aspek di dalam kehidupan kita seakan-akan berhenti. Siapa yang tidak khawatir? Saya khawatir. Hampir seminggu ini saya khawatir. Bukannya saya nggak percaya Tuhan. Bukan juga karena saya tidak punya iman. Tetapi khawatir itu begitu di dalam hidup saya, begitu menguasai hidup saya. Yang terjadi adalah saya tidak dapat tidur. Berdoa tetap, baca firman pasti, khawatir tetap ada. Keluarga besar Happy Sword Family. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan berkata, siapa yang dapat menambah sehasta saja pada hidupnya karena kekhawatirannya? Jika Anda khawatir pada pagi hari ini, akan apa yang terjadi di hari esok? Apakah itu menambah sesuatu dalam hidup Anda? Jika Anda khawatir apa yang Anda makan, atau apa yang Anda minum pada hari ini atau besok hari, apakah itu bisa menambah sesuatu? Apakah makanan bisa ada? Tidak bisa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, bagaimana mungkin kita anak-anak Tuhan, kita dapat khawatir? Menurut saya, semua orang dapat khawatir, termasuk juga anak Tuhan. Permasalahannya adalah, bagaimana Anda menghadapi kekhawatiran tersebut? Seharusnya kita tidak boleh khawatir, anak-anak Tuhan. Saya setuju itu. Tetapi yang terjadi pada hari-hari ini adalah tidak anak Tuhan, tidak juga bukan anak Tuhan. Semua khawatir. Siapa yang tidak khawatir kalau besok tidak ada pekerjaan? Siapa yang tidak khawatir kalau besok tidak bisa makan? Lalu kalau kita berkata, hanya dengan berdoa apakah bisa ada makanan? Saya katakan sesuatu. Ketika kita berdoa, maka percayalah bahwa ada pertolongan Tuhan. Saya tidak bilang dengan berdoa kita kenyang. Tidak. Tapi percayalah dengan berdoa, maka Tuhan akan mengutus seseorang untuk memberi kita makan. Kenapa saya percaya itu? Jelas saya percaya. Ingat peristiwa Elia. Ketika dia ketakutan, dia kabur. Dia nggak punya apa-apa, bahkan dia bilang, saya hendak mati. Tetapi Tuhan mengirimkan burung gagak. Membawa makanan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara tahu burung gagak, itu adalah burung yang rakus. Tidak mungkin dia membagi makanan. Tetapi lihat, Allah mau berkata bahwa, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka percayalah, tidak akan pernah orang percaya hidupnya tidak diberkati Tuhan. Saya pernah berada di atas, saya pernah berada di paling bawah. Semua sudah pernah saya alami. Jatuh bangun sudah saya alami. Saya pernah khawatir sampai tidak bisa tidur sampai jam 3, jam 4 pagi setiap hari. Ketika saya seperti itu, apakah saya berubah hidupnya? Saya katakan pada hari ini, tidak. Apakah saat itu saya berhenti pelayanan? Saya katakan lagi, tidak. Apakah saya tidak pergi ke gereja? Saya katakan lagi, tidak. Saya lakukan semuanya, tetapi tidak merubah hidup saya. Lalu apakah saya salah? Apakah saya salah mengikut Tuhan Yesus? Tidak. Lalu siapa yang salah? Tidak ada yang salah di sini. Hanya cara pandang kita yang salah. Ketika kita berada di paling bawah, ingat firman Tuhan berkata, gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya tidak pernah lupa.
ketika saya tidak mempunyai uang, banyak sekali burung gagak yang datang membawa makanan, yang datang membawa berkat. Sehingga hampir kurang lebih, seingat saya, 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahun ketika saya tidak bekerja, tidak menghasilkan apa-apa. Saya masih bisa makan, saya masih bisa membelikan anak saya susu, saya masih bisa memberkati orang lain, saya masih bisa berjalan, masih bisa pergi, dan banyak lagi. Padahal saya tidak punya uang. Bahkan yang lebih heran lagi, ada orang yang datang ke gereja, hendak bertemu dengan istri saya, hendak memberikan sebuah amplop yang berisi uang, yang saya tidak tahu jumlahnya, dan ketika saya buka, jumlahnya pas dengan janji iman kami. Bukan untuk saya, bukan buat istri saya, tetapi buat janji iman yang kami buat Tuhan untuk pengadaan rumah ibadah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya tidak tahu Anda sedang khawatir apa pada hari-hari ini. Tapi saya mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah Yehova Jireh. Dia akan menyediakan buat Anda. Saya mau katakan sekali lagi, jika Anda khawatir, itu tidak akan membawa apa-apa dalam hidup Anda. Itu tidak akan membawa perubahan apa-apa. Yang terjadi adalah ketika Anda khawatir, maka Anda menjadi lemah. Jiwa Anda akan terkoyak. Roh Anda akan melemah. Kenapa? Karena kekhawatiran itu melanda hidup Anda, dan Anda menjadi tidak punya pegangan, Anda tidak punya kekuatan. Bagaimana Anda bisa selamat? Seperti yang saya katakan, jika kita mau berjalan jauh, maka kita perlu perbekalan yang banyak. Kita perlu persiapan. Tetapi sebelum Anda berjalan saja Anda sudah khawatir, maka percayalah, perjalanan itu tidak akan menyenangkan. Sama. Ketika kita menjalani hidup ini, pastikan bahwa Anda penuh dengan semangat, penuh dengan roh, penuh dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Matius 6:34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya bukan orang tanpa masalah. Saya bukan orang yang sepertinya hidupnya menyenangkan saja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya hanya tahu cara mengatasinya. Bagaimana cara saya mengatasinya? Yang pertama, saya tidak khawatir. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Saya percaya bahwa Dia memampukan saya untuk menjalani hidup ini. Jadi, pada pagi hari ini, jika Anda khawatir, jika Anda susah hati, pastikan bahwa Anda bersama dengan Yesus. Saya mau katakan sekali lagi dan digaris bawahi. Jika Anda khawatir pada hari ini, jika Anda tidak yakin akan jalan yang Anda pilih, maka pastikan bahwa Anda punya Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak punya Tuhan Yesus, maka saran saya, Anda harus khawatir. Tapi jika Anda punya Tuhan Yesus, tidak perlu khawatir. Karena saya percaya, orang benar yang percaya kepada Tuhan, janji firman Tuhan berkata, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami beberapa hari ini atau mungkin beberapa di antara kami khawatir akan hidup ini, akan apa yang terjadi di dalam dunia ini, Bapa, tolong kami. Roh Kudus, pegang tangan kami. Kalau kami terlalu khawatir berlebih sehingga membuat kami
tidak maksimal bersama dengan Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Yesus, kami mau patahkan, hancurkan roh kekhawatiran. Roh yang membuat kami lemah. Roh yang membuat kami tidak percaya bahwa Tuhan mampu. Tangan Tuhan mampu. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Bapa, aku berdoa buat mereka semua. Beri roh damai, beri roh sukacita bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, aku percaya roh kehidupan itu, roh sukacita itu melingkupi setiap kami yang pada pagi hari ini mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya, hamba-Mu percaya bahwa roh sukacita itu telah ada pada mereka semua. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Keluarga besar Happy Sword Family, ingat, jika Anda tidak punya Tuhan Yesus, baru Anda boleh khawatir. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.